Tapi itu membuat kita harus berpikir bahwa kita harus waspada nih, gitu loh, waspada untuk kita harus mengeliminasi faktor-faktor risiko. Bagaimana supaya kita tidak terkena monkeypox ini atau cacar monyet ini. Jadi itu yang penting. Jadi ada dua aspek yang harus kita lihat, Mbak Yanti. Nomor satu bahwa kita harus waspada. Sudah suatu data epidemiologis pada monkeypox itu penting sekali, ya kan? Jadi perjalanan ke luar negeri itu penting sekali, ya. Kalau ada gejala badan panas, sumber-sumber mialgia, jadi sakit otot, sakit kepala, itu harus merupakan salah satu kelompok gejala yang harus diwaspadai. Ya. Kedua, apalagi kemudian sudah ada gejala di kulit. 96 FM Merkuri, sahabat, dan seperti yang sudah saya sampaikan kepada Anda bahwa di pukul 11 hingga 12 siang ada perjalanan Rumah Sehat Surabaya yang bisa Anda ikuti, sahabat. Dan untuk di tema Rabu 24 Agustus 2022 kita membahas apa itu cacar monyet dan bagaimana cara pencegahannya. Karena akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan kasus cacar monyet yang terkonfirmasi di Indonesia. Satu pasien berusia 27 tahun dari DKI Jakarta, sahabat. Sehingga masyarakat menjadi heboh, apakah ini nantinya akan seperti COVID atau bagaimana menyikapinya. Sudah hadir di studio Dr. M. Yulianto Listiawan, spesialis kulit dan kelamin, konsultan, Fellow of Indonesian Society of Dermatology and Venerology, Fellow of Asian Academy of Dermatology and Venerology. Apa kabar, Dok? Benar ya saya penyebutannya, Dok? Betul, alhamdulillah Mbak Yanti nyebutkannya benar sekali. 100 untuk Mbak Yanti. Saya deg-degan, Dok, karena takut salah saya. Enggak, sudah. Jangan khawatir, salah juga enggak apa-apa. Enggak dapat nilai negatif. Tapi perjuangan untuk mendapatkan ini, Dok. Saya enak, Dok. Alhamdulillah, tapi ya syukurlah. Hebat Mbak Yanti. Nah, ini kita membahas tema yang membuat heboh masyarakat. Takutnya karena kita setelah pandemi 2 tahun, apakah ini nantinya akan sama? Apakah kita harus waspadanya seperti apa? Dan harus bagaimana menyikapinya karena sudah ada confirm, Dok, ya. Ini kondisi terbaru, update-nya seperti apa? Karena banyak sekali suspek. Tapi alhamdulillahnya semuanya negatif, hanya satu yang terkonfirmasi. Seperti apa, Dok, untuk update-nya? Beliau ya, sahabat informasi juga merupakan ketua Perdoski Indonesia. Monggo, Dok. Terima kasih Mbak Yanti, terima kasih bahwa saya diundang meskipun ditunjuk sama Dokter Brahmana ya, Ketua ID Surabaya. Jadi Dokter Wan harus berangkat. Oh ya siap, saya bilang karena saya anggota ID Surabaya. Jadi intinya gini Mbak, kalau memang sudah temu confirm. Karena yang probable sama suspek itu banyak sekali sebetulnya. Karena kebingungan masyarakat ya. Tapi kalau sudah confirm itu sudah ada konfirmasi dengan laboratorium, dengan molekuler biologik. Sekarang bukan hanya Jakarta juga sudah dikembangkan di Biak dan Bali untuk supaya memendekkan untuk konfirmasinya. Itu artinya bahwa negara Indonesia saat ini adalah juga merupakan salah satu negara non-endemik yang sudah ada kasus monkeypox. Itu artinya secara epidemiologis demikian, Pak. Jadi ini yang menunjukkan bahwa ya sudah kita nggak bebas. Tapi ini kan yang menunjukkan bahwa negara di dunia itu terhubung satu dengan yang lain. Jadi luar biasa. Indonesia adalah salah satu. Itu bukan sesuatu yang membanggakan sebetulnya. Tapi itu membuat kita harus berpikir bahwa kita harus waspada nih, gitu loh, waspada untuk kita harus mengeliminasi faktor-faktor risiko. Bagaimana supaya kita tidak terkena monkeypox ini atau cacar monyet ini. Jadi itu yang penting. Jadi ada dua aspek yang harus kita lihat, Mbak Yanti. Nomor satu bahwa kita harus waspada, tapi yang kedua ya tidak harus panik gitu loh. Apalagi di era sosial media, Kemenkes sudah membuat perangkat yang luar biasa. ID itu sudah membentuk Satgas Monkeypox yang di Jakarta itu diketahui oleh dokter kulit karena gejala yang khas kan di dokter kulit. Di Surabaya wilayah Jatim juga sudah membentuk Satgas diketahui dokter kulit juga. Di Surabaya sudah membentuk aliran. Jadi kan ada masyarakat juga harus panik, kemudian bisa mencari informasi yang benar di tempat-tempat yang sudah disediakan. Gitu aja Mbak intinya ya. Karena era sosial media secara mudah lah. Atau WA di Merkuri nanti tanya nggak apa-apa. Boleh ya. Boleh. Dan sahabat-sahabat Merkuri, sebelum kita lebih jauh membahas terkait dengan bagaimana cara pencegahannya, apa yang harus kita lakukan adalah kita menyamakan persepsi terlebih dahulu, Dok, untuk bisa mengedukasi masyarakat. Pengertian dari monkeypox, apa itu monkeypox supaya masyarakat lebih paham lagi dan mengetahui, karena kan ini sebenarnya bukan virus yang baru ya, Dok ya. Iya.
seperti apa dok? Menyamakan persepsi. Ya sudah, monkeypox itu dua kata monkey dan pox. Ya kan, itu harus mengerti dulu. Pox itu sebetulnya merujuk kepada gejala kulit yang berupa menanah waktu zaman dulu ya, terus kemudian menimbulkan keropeng itu pox, kemudian merefer juga ke small cacar yang asli. Apa Felix nama cacar itu apa? Bukan variola. Variola, saya asisten mbak ya. Aku tuwek soalnya. Variola atau smallpox, nah, itu yang dulu yang pernah pandemi di dunia juga, itu sudah eradikasi tahun 80 ya. Kalau disebut monkey karena asalnya virusnya bisa penyebabnya virus dan bisa disisahkan ya, diidentifikasi tahun 58 di Denmark sebetulnya asalnya. Jadi binatang percobaan, loh ini kok ada cacarnya, dilihat, oh ternyata virusnya diisolasi, ternyata virusnya monkeypox. Nah kemudian yang menarik, tahun 70 itu di negara endemis di Afrika sana, Afrika Barat, Afrika Tengah, Kongo, itu muncul gejala seperti cacar, tetapi bukan cacar smallpox, tapi cacar yang berbeda yang berasal karena ada riwayat gigitan daripada monyet. Nah itu yang kemudian itu monkeypox. Dan yang aneh kemudian 2022 ini muncul gejala yang sama bukan di negara Afrika, tapi di Amerika, Eropa Barat dan sebagainya, gejala seperti ini. 2022 itu kan pandemi COVID kan sudah mulai turun. Kemudian muncul panik, nah kan masyarakat panik juga. Ini kok tidak selesai-selesai, virus again. Nah itu yang kemudian menyebabkan masyarakat panik. Jadi sebetulnya saya lihat satu sisi kita sudah terbiasa alert dengan virus yang SARS-CoV itu yang jauh lebih fatality lebih berat. Tapi kalau monkeypox ini penderitanya di luar negara endemis ya, di luar Afrika Barat, Afrika Tengah, di Amerika aja sekitar 20.000. Amerika fatality rate-nya 0 mbak, jadi nggak meninggal. Tapi tentunya sana fasilitas kesehatan sudah terstruktur dengan baik. Indonesia gimana? Indonesia mempunyai peluang tertular, tetapi kalau dilakukan tindakan-tindakan yang tepat dengan melakukan pencegahan yang proper, kemudian perawatan yang benar dengan standar tanpa harus fasilitas yang canggih, saya pikir saya optimis bahwa ini tidak akan menyebar banyak, asal kita nggak panik aja ya. Ya. Nah, asal kita nggak panik, tapi tetap lah dok, namanya juga kalau bicara tentang virus pasti ada kepanikan tersendiri, tapi kepanikannya harus diarahkan ke hal yang baik, kita mengetahui bagaimana cara penularan yang baik, supaya banyak informasi, supaya lebih paham lagi, dan paniknya itu tidak berlebihan dok. Ya, itu. Nah, penularannya sendiri supaya masyarakat juga paham dan tidak terlalu wah ini bener nggak ya menduga-duga dan menjadi dokter dalam tanda kutip dokter sendiri, diagnosis sendiri gitu. Seperti apa dok penularannya dari monkeypox ini sih? Penularan terkait dengan gejala klinisnya monkeypox. Karena penyebabnya kan virus masuk lewat udara sebetulnya dan kontak dengan penderita. Nah bedanya monkeypox itu gejalanya itu pada kulit itu. Kalau varicella sebenarnya itu pada lesi kulitnya tidak ada virusnya, tapi kalau monkeypox itu pada gejala kulitnya virusnya banyak sekali, Pak. Jadi jangan menyentuh, jangan menyentuh orang yang kena monkeypox. Jadi memang dituntut orang yang mempunyai gejala monkeypox untuk isolasi mandiri dan bisa mencegah penularannya supaya tidak ke orang lain dengan tidak menyentuh lesi atau memanipulasi lesi. Jadi ada 3 hal sebetulnya. Masa inkubasi begitu virus masuk ke dalam tubuh manusia itu sekitar ya agak lama juga Mbak, sekitar 7 sampai 21 hari ya, 1 sampai 2. Ini yang menyebabkan kasus di Jakarta itu pada awal tidak terdeteksi, Pak, karena masih masa inkubasi, gejalanya masih minimal sekali. Dia sudah berusaha mencari pengobatan di dokter, klinik ternyata masih lost gitu loh. Begitu timbul satu lesi, nah kemudian masuk ke fase akut. Fase akut ini berarti virusnya itu sudah beredar ke seluruh darah, menimbulkan gejala panas badan 3-5 hari. Kemudian bisa singkat, setelah di darah virusnya masuk ke kulit, organ yang favorable oleh virusnya itu. Virus itu menyenangi kulit karena kulit merupakan organ yang terlebar di tubuh manusia, jadi senang ke kulitnya. Nah penularannya gimana? Penularannya tentunya ya pada saat fase akut badannya greges-greges itu
penularannya lewat droplet infection, jadi lewat bicara. Itu kan ada perpindahan droplet. Makanya saya harus di sini pakai masker, Mbak ya. Pakai masker, nggak boleh deket-deket ya. Droplet infection. Pada fase yang sudah erupsi di kulit, gejalanya itu ya tentunya penularannya lewat lesinya itu, dimanipulasi. Kalau ada orang iseng ya ewek-ewek. Ya, atau penderita ewek gitu salaman sama orang lain ya, ini bisa kena juga. Jadi oleh sebab itu harus dicegah, masing-masing individu menyadari kalau bisa dilakukan isolasi mandiri secara proper, sesuai tepat, terus kemudian lingkungannya sangat menunjang pasiennya itu untuk bisa melakukan hal yang benar, itu maka yang baik itu bisa dicegah tentunya, Mbak. Jadi sekali lagi ya kita harus menggunakan common sense yang sehat untuk supaya bisa dicegah virusnya gitu, Mbak. Ya. Nah itu penularannya kalau sudah mulai greges-greges berarti sudah mulai harus jaga jarak gitu ya, Dok? Ya? Karena itu sudah mulai virusnya istilahnya sudah mulai banyak gitu. Nah kalau memang sebentar Mbak, saya agak motong dikit. Greges-greges itu harus ada rasionalisasi untuk jaga jarak, Mbak ya. Karena greges kan banyak, karena influenza biasa greges tadi, greges tadi jauh dari jangan. Tapi ada riwayat yang penting, dia kontak dengan penderita yang sudah definitely monkeypox ya. Ada kontak terus dia greges. Lah itu harus dia sudah tahu diri itu sebetulnya. Oke, I must isolate myself supaya tidak menular. Kalau greges yang lain, kayak sekarang badan saya greges ya nggak nular. Jadi itu yang dari itu ya, paranoid itu yang harus ditempatkan pada tempatnya. Nah, ini yang harus kita anukan, kita lakukan. Ini untuk para pelaku perjalanan luar negeri terutamanya kalau sudah mulai greges berarti sudah harus menarik diri. Kesehatan gitu ya, menarik diri. Kalau isolasi kok mulai rada lebih parah gitu ya, harus mulai mencari bantuan gitu. Jadi kalau memang sudah munculnya sih, nah ini yang sudah benar-benar istilahnya tutup kemana-mana ya, Dok, sudah harus diisolasi benar-benar. Nah untuk gejala atau tanda dari monkeypox apa hanya lesi saja dan perjalanan riwayat dengan kontak dengan pasien positif monkeypox, atau ada gejala dan tanda lainnya sih, Dok, dari monkeypox yang membedakan dari cacar air lainnya? Jadi banyak masalahnya, Mbak. Jadi itu suatu data epidemiologis pada monkeypox itu penting sekali, ya kan? Jadi perjalanan ke luar negeri itu penting sekali, ya. Kalau ada gejala badan panas, sumber-sumber mialgia, jadi sakit otot, sakit kepala, itu harus merupakan salah satu kelompok gejala yang harus diwaspadai, ya. Kedua, apalagi kemudian sudah ada gejala di kulit. Ya, apapun juga bentuk gejalanya, ya, itu juga harus diwaspadai. Dan ketiga, ada suatu histori perjalanan ke luar negeri, ya, yang diduga sebagai tempat daerah endemis. Itu sudah statusnya sudah naik lagi, sudah bukan suspeknya, sudah probable gitu ya. Jadi sudah sangat diduga, tinggal konfirmasi pada pemeriksaan darahnya. Nah sekarang masalahnya gejala-gejala yang utama memang terserang di kulit, karena kulit itu organ favorable yang terbesar di tubuh, dan nyantolnya seperti di sini karena pada pox virus itu memang seperti varicella variola itu memang ya mereka larinya ke kulit. Nah, walaupun kalau loading viralnya besar ya bisa kemana-mana tentunya ya, tapi sementara ke kulit. Kulit gejalanya bervariasi. Awalnya mulai bercak kemerahan. Bercak kemerahan menuju virus sudah menuju ke pembuluh darah di kulitnya. Terus kemudian dia beradang, menghancurkan struktur yang ada di kulit sekitar itu, kemudian dia menonjol sedikit. Nah gitu sebagai papel ya. Ada menonjolan gitu, kekebalan tubuh kita juga bereaksi terhadap papel itu, dihancurkan virus dan produk-produknya, hancur berupa nanah sehingga terbentuk cairan di dalamnya. Jadi itu yang disebut sebagai vesikel. Setelah nanahnya jernih, kemudian cairannya jernih jadi vesikel, kemudian ada sel radang masuk ke situ jadi pustul. Jadi bertahap, Mbak. Dan ini bisa lama kadang-kadang, bisa 7 sampai 21 hari. Bahasa itu tadi ya, Dok, iya, ya. lama. Dan khasnya setelah pustul tadi kemudian dia mengering jadi keropeng. Nah, khasnya pada chickenpox itu, monkeypox itu saya sampai salah. Monkeypox itu dalam suatu stadium itu dia gejalanya seumur gitu. Jadi kalau merah kemerahan semua,
Jadi papel semua, vesikel semua, pustul semua, kropeng semua. Jadi istilahnya unimorph ya. Beda dengan cacar air. Cacar air itu berbagai macam, ada ada kemerahannya, ada nonjolannya, ada nanahnya, ada jadi ada berbagai macam etalase kulit. Berbagai macam lesi. Kalau monkeypox itu satu jenis. Karena semuanya pada saat viremia muncul langsung ke kulit semua dia. Terus gitu. Itu ceritanya, Mbak. Jadi itu adalah gambaran klasik dari monkeypox. Itu sebenarnya menjawab juga masyarakat yang apa bedanya dengan cacar air. Nah, itu yang bisa membedakan. Jadi kalau cacar air ada sudah pecah, belum merah. Nah, tapi kalau monkeypox ini satu masa gitu ya, Dok ya. Nah, ini yang juga harus dipahami supaya masyarakat benar-benar mengetahui supaya tidak terlalu panik, Dok. Sosial media membuat masyarakat banyak sekali informasi sana sini, istilahnya dapat dari ini. Tapi harus dikonfirmasikan kepada yang ahli, sahabat ya. Dan di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini saya juga mengajak Anda untuk bisa bergabung bertanya bersama dengan Dr. M. Julianto. Wawan aja Mbak sebut. Oh, Dr. Wawan. Panjangan nanti habis waktunya kan Betul. Bisa bergabung bertanya bersama dengan Dr. Wawan di 562-0096 atau di WhatsApp call dan WhatsApp Messenger di 0817300966 karena kita akan ke jeda iklan terlebih dahulu, sahabat. 96 FM Mercury, sahabat. Perbincangan off air saya bersama Dr. Wawan seru loh. Tapi hanya untuk saya dan teman-teman yang ada di studio, sahabat ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung untuk keseruan di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini di edisi Rabu 24 Agustus terkait dengan tema apa itu cacar monyet dan bagaimana cara pencegahannya juga bisa bergabung di 562-0096 atau di WhatsApp call dan WhatsApp Messenger di 0817300966. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, tapi sebelum ke pertanyaan, saya penasaran ya, ingin mengkonfirmasikan juga karena masyarakat ini dibanjiri dengan informasi bahwa penyakit cacar monyet ini berhubungan dengan kaum homoseksual atau penyakit gay. Benar nggak sih, Dok? Ya. Apakah cacar monyet ini berhubungan dengan hal tersebut? Terima kasih. Jadi gini Mbak jawabannya, bahwa tanpa harus stigmatize the disease itu penting. Jadi penyakit-penyakit yang menimbulkan stigmatis itu stigmanya harus dihilangkan. Itu anggapan yang buruk terhadap perilaku tertentu yang dianggap atau menyalahi norma-norma. Kalau medis itu ada suatu ilmu, jadi harus bergerak di atas semuanya itu. Ya, jadi kita sudah pengalaman banyak untuk stigmatize yang ternyata menghambat menghilangkan penyakit seperti kusta, itu stigmanya tinggi sekali, Mbak. Ya, jadi kalau sudah kena stigma itu rasanya, dan untuk membangkit dari stigma itu akibatnya masyarakat itu susah sembuhnya individunya, dan orang yang sakit karena stigma tidak berani came forward ke depan untuk mengatakan bahwa saya kusta. Itu jadi masalah, Pak, ya kan? Belajar dari HIV juga kan juga demikian. Juga demikian ini, oleh sebab itu kita yang penting itu adalah kita tidak menjudge setiap orang perilaku apapun juga, tetapi bagaimana kita mencegah penularannya. Kontak erat dan lama yang mempunyai risiko ada suatu perpindahan dari nafas jadi droplet infection, dan juga perpindahan dari cairan tubuh skin and skin contact, itu yang harus kita cegah apapun juga orangnya. Nah itu Mbak sekarang itu yang harus kita anukan. Jadi tidak stigma tertentu kepada minus tertentu, itu tidak, karena pendekatan medis tidak boleh. Nanti mengakibatkan kalau demikian terjadi stigma, kemudian orang akan menjauhi dengan tanpa alasan gitu loh, Mbak. Padahal ya kita sosialisasi perlu ya itulah ya. Saya seorang dokter, bukan seorang yang lainnya. Kalau sudah stigmatisasi ini akan menghambat penanganan dari kasus ini. Itu yang kita khawatirkan. Itu yang kita takutkan. Ya, kita takutkan. Jadi it's okay. Yang penting kita tahu pencegahannya adalah droplet infection. Jangan memanipulasi lesi. Kalau semua orang melakukan itu clear, aman gitu loh, Mbak ya. Ya, ini yang juga menjadi pembelajaran ya, jangan stigmatisasi. Dulu awal kali COVID juga ada stigmatisasi, jangan deket-deket gitu. Sama juga, jadi itu akan menghambat, kita belajar dari situ. Iya, belajar situ, Mbak. Menghambat penanganan dari kasus. Jadi orang sembunyi, COVID nggak ngaku dia kan. Iya kan. Enggak. Akhirnya kita deket-deket, akhirnya tertular. Banyaklah kasus seperti gunung es gitu ya, Dok. Yang repot adalah Dokter Wawan ya, penanganannya akan lebih banyak. Nah, ini sudah ada pertanyaan yang masuk dari Reni. Dok,
Apakah cacar monyet ini juga sama dengan COVID? Yaitu kalau punya komorbid maka akan memperberat kondisi jika terkena. Nah, ini juga gampang-gampang susah akan saya jawab ini. Ya. Tapi it's okay bagi Ya. saya. Ini pertanyaan bagus. COVID sangat dipengaruhi komorbid, oke. Sekarang monkeypox ya sama viralnya, tentunya akan dipengaruhi oleh komorbid. Tetapi severity daripada monkeypox itu tidak seberat COVID ya. Patokannya itu adalah apa? Patokannya itu adalah bahwa selama respon imunitasnya cukup bagus, itu sebetulnya tidak begitu mempengaruhi perjalanan alamiah, jadi natural of the disease, jadi perjalanan alamiah. Kita tahu kekebalan cukup bagus tentunya adalah nomor satu, tidak ada banyak penelitian untuk orang HIV itu kan komorbid clear ya. Yeah. Tetapi pada penderita monkeypox selama kadar CD4-nya itu cukup tinggi untuk merespon imunisasi secara bagus, responnya itu aman. Jadi kalau dia minum obat antiretroviral, dia akan aman. Ya. Sama dengan penderita hipertensi, diabetes, dan lain sebagainya. Kalau selama diabetesnya terkontrol, hipertensinya terkontrol, kolesterolnya terkontrol, asam uratnya terkontrol, it's okay. Jadi jangan terlalu khawatir. Harusnya ini yang mendorong masyarakat untuk selalu rajin memeriksakan kesehatannya supaya kadar-kadar yang penyakit-penyakit metabolit yang seperti itu harus bisa dikontrol, baik pola makan. Sekarang pola makan luar biasa, Mbak, rusaknya itu ya. Jadi itu penyakit-penyakit semua itu karena pola makan yang jelek ya. Itu yang harus dikontrol. Yang agak bahaya itu adalah pada pasien hamil. Ya. Ini yang harus hati-hati karena risiko transplasental virusnya bisa fatal bagi bayinya. Dan kedua, anak kecil yang respon imunitasnya belum sempurna. Oleh sebab itu pemerintah bukan aware masalah ini, berusaha mendatangkan vaksin untuk terutama kaum-kaum yang rentan seperti itu, ibu hamil dan anak kecil, supaya ada kekebalan melawan penyakitnya gitu. Jadi vaksin tidak untuk semua orang ya, tapi untuk kaum yang rentan terhadap pengembangan monkeypox itu. Sama dengan COVID ya, sahabat, kaum yang rentan itu menjadi prioritas utama. Begitupun dengan monkeypox ya, untuk Bu Reni. Nah, ada pertanyaan lagi dari Pak Ilham, kalau seseorang sudah terkena cacar air ini misalnya, itu kan tidak akan kembali terkena cacar air lagi atau minim reinfeksi. Untuk cacar monyet seperti apa? Samakah dengan cacar air, Dok? Nah, reinfeksi. Ya, karena ini masih baru, Mbak ya. Jadi kita harus mengobservasi secara kohort ke depannya untuk kemudian harus kita evaluasi. Karena banyak hal. Cacar air itu penyakit yang hanya mengenai sekali seumur hidup sebagai contoh ya. Tetapi tendensi yang baru ternyata juga bisa reinfeksi lagi pada penderita-penderita yang imunokompromis, termasuk orang-orang tua. Nah, cacar air orang tua manifestasinya tidak seperti cacar air, seperti herpes zoster sebagai contoh. Jadi masih banyak harus kita pelajari untuk monkeypox ini. Next itu gimana? Tapi kalau kita belajar dari variola dulu, yang mirip-mirip itu tidak ada respon reinfeksi lagi atau rekarensi pada kasus-kasus variola. Tetapi kalau pada varicella itu ada bukan reinfeksi, karena kemampuan virusnya untuk sembunyi di dalam tubuh, di ganglion dorsalis, di saraf kita itu tidak bisa dijangkau oleh sistem kekebalan tubuh. Pada saat kita semua sudah beranjak menjadi sepuh, kekebalannya menurun, ternyata bisa muncul jadi herpes zoster. Nah, itu kita belajar. Nah, ini masih open to discuss, open to make research dalam cohort mudah-mudahan. Tapi saya berdoa ini mudah-mudahan nggak ada rekarensi untuk monkeypox itu ya, tidak seperti justru varicella. Ya, karena fatality-nya juga tidak terlalu ya, Dok ya. Jadi kita berdoa bersama ini tidak menjadi seperti yang kita takutkan ya. Jadi bisa tertangani dengan baik. Nah, kita berbalik lagi terkait dengan cacar monyet, apa yang harus dilakukan jika semisal kita sendiri terkonfirmasi cacar monyet ataupun kita memiliki keluarga yang terkonfirmasi cacar monyet. Kita persiapan terlebih dahulu, diberikan informasi, Dok, supaya kita siap. Seperti apa, Dok? Iya. Nomor satu ya, kita ada identifikasi masalah kita, sebetulnya itu yang penting sekali, Mbak ya. Jadi dan kita harus open mind sebetulnya, jangan denial terus.
Enggak, jangan denial. Jadi kita open mind, jujur kepada diri kita sendiri, harus kita evaluasi apakah riwayat kita terhadap apa. Mudah-mudahan sampai saat ini belum ada lokal transmisi. Saya berdoa di situ. Tahu nggak lokal transmisi? Iya, Jadi transmisi lokalnya itu yang harus kita waspadai. Sampai saat ini sumber infeksi, resources of the infectionnya masih dari luar. Ya, kan. masih import, ya. Kasus Indonesia dari luar. Oleh sebab itu kita harus menjaga banget ini. Dari luar ini harus kita bentengi ini supaya tetap dari luar. Oleh sebab itu kontak person pada pasien pertama ini harus dijaga betul-betul, dievaluasi. Kan ada dua kan yang jadi probable itu. Dan juga pintu-pintu masuk dari luar itu harus betul-betul diawasi, punya akses terutama pada daerah-daerah yang endemis, kasusnya banyak, diawasi. Nah ini yang Pak Jokowi sendiri kan ngomong hati-hati diawasi untuk yang kasus-kasus dari luar itu. Tapi seandainya pun sudah lolos, ada history dari luar negeri daerah endemis, dia mempunyai keluhan badannya nggak enak, seling pegal-pegal, panas badan, pusing ya, ototnya sakit, terus kemudian muncul doang merah. Nah, itu harus kemudian segera ya mencari informasi yang benar pada dinas kesehatan, ada pada puskesmas untuk berdiskusi dan harus mulai hati-hati untuk melakukan kontak, menggunakan masker, informasikan ke keluarga untuk kemudian melakukan isolasi mandiri sampai kasusnya terkonfirmasi, kan gitu ya Mbak ya. Jadi nggak usah terlalu panik, tapi melakukan tindakan untuk mencegah. Kita mempunyai tanggung jawab secara sosial untuk mencegah penyakit ini tentunya bersama-sama lah seluruh Indonesia kali dari luar itu untuk tidak menyebabkan ini tidak ada local transmission. Nah, ini yang pertama yang saat ini harus kita lakukan ini bersama-sama gitu loh Mbak ya. Betul. Jangan menutup diri ya. Betul-betul local transmission. Tadi kalau sudah dari luar kemudian kita nularin yang ini nularin ya, itu yang agak bermasalah. Kenapa? Karena memang fasilitas standar kesehatan kita belum semaju Amerika. Amerika oke open ya, karena memang mereka maju, fasilitas maju, jaminannya maju dan lain sebagainya maju. Kalau kita kan masih belum, Mbak. Harus diakui. Mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa semaju ini. Amin. Ya itu yang harus kita harapkan. Jadi masing-masing warga negara Indonesia yang mempunyai riwayat kontak di luar harus menyadari diri bahwa ada kemungkinan semuanya itu menjadi karier dan itu harus sadar ya. Itu yang harus saya imbau itu sebentar lagi itu ya. Jangan sampai menjadi local transmission di sini ya. Gitu Mbak ya. Itu yang menjadi perhatian. Kalau sudah masuk ya itu yang harus jadi penanganannya yang terlebih baik ya Dok ya. Tapi kalau local transmissionnya ini yang harus benar-benar di-cut gitu ya. Karena kita ketahui bersama dulu kita jumawa terkait dengan COVID. Nggak akan masuk di Indonesia gini-gini. Tapi untuk yang kasus ini kita belajar dari pengalaman itu pintu-pintu terutama, terus juga kalau masyarakat itu jangan takut lah dan jangan menutup diri ya, ini yang harus kita ada gejala ataupun memiliki riwayat ke luar negeri sudah harus jujur dengan dokter yang menangani gitu. Itu juga perlu kan ya Dok ya. Harus jujur ya sahabat, jangan akhirnya Anda membuat transmisi lokal terjadi di Indonesia. Dok, pemeriksaan yang biasa dilakukan untuk monkeypox ini seperti apa? Apakah lama, membutuhkan waktu yang lama untuk pemeriksaannya atau seperti apa untuk pemeriksaan? Beruntungnya gejala klinisnya sangat menonjol untuk monkeypox. Jadi diagnosis suspek atau probable itu bisa dilihat dari gejala klinis yang tampak dan kemudian juga dari riwayat perjalanannya itu. Kita sudah bisa melakukan diagnosis suspektus. Nah tentunya untuk kaitan daripada pasiennya sendiri kita juga harus melihat kondisi dalamnya ya, termasuk di dalamnya bagaimana pemeriksaan darahnya, laboratoriumnya, itu untuk pasiennya sendiri sebetulnya ya, untuk pasien sendiri. Dan kemudian sampai saat ini konfirmasi lab untuk diagnostik itu baru di Jakarta aja dan di Rumah Sakit Sulianti Saroso. Dan ini Kemenkes sudah berusaha mengembangkan di Batam untuk laboratorium PCR karena memerlukan primer yang spesifik untuk monkeypox. Sebetulnya alat PCR di Surabaya sudah ada, tapi primernya mungkin masih cukup mahal untuk dibeli, masih menunggu bantuan dari pemerintah.
Jadi pas ITD UNER saya pikir sangat-sangat mampu, mereka sudah punya tenaga kompeten, cuma memang primernya harus diusahakan, disubsidi dari pemerintah. Jadi sementara pemerintah masih mengekstenkan pemeriksaan bukan di Jakarta saja, seperti kasus Makassar itu hambatannya kan kalau harus diperiksa Jakarta kan butuh waktu, bagaimana spesimennya di packing, kemudian bagaimana tidak merubah mutu, kan tidak hasil, itu kan banyak masalah di situ ya. Jadi itu yang membutuhkan waktu, jadi costly juga kan, jadi diekstenkan. Sementara di Batam, di Udayana ya, di Udayana dan rumah sakit di Sulianti Saroso di Jakarta, jadi 3. Harapannya ke depan untuk ini. Tapi mudah-mudahan saya mendoa tidak sampai meledaklah kasusnya ya. Nah, ini pentingnya mengedukasi dok supaya tidak meledak dan masyarakat mulai karena kita sudah pengalaman untuk melakukan gaya hidup bersih dan sehat di masa pandemi. Jadi itu yang bisa diterapkan juga. Itu yang harus itu jadi modal kita sebetulnya. Jadi pemeriksaan ini memang hanya bisa dikirimkan ke Jakarta saja dan itu butuh waktu berapa lama sih dok akhirnya? Kemarin kasusnya di Jakarta ya, lokal Jakarta ya 1 hari kirimkan, Jumat dikirimkan, Sabtu sudah terkonfirmasi sebetulnya. Jadi cepat sebetulnya. Tadi di running primernya cepat sebetulnya. Pengirimannya yang lama. Pengirimannya yang harus kita hati-hati, handle-nya juga yang penting ya, itu agak susah. Dok, untuk bisa dikatakan sembuh sepenuhnya berapa lama setelah melakukan isolasi mandiri atau setelah terkonfirm positif monkeypox? Ya, tujuannya isolasi mandiri itu adalah mencegah supaya dia tidak menjadi sumber penularan. Itu prinsip pokoknya ya Mbak ya. Kalau monkeypox itu tentunya pada gejala awal yang bersemar-semar, sumber-sumber demam, sakit kepala, dia sakit otot gitu. Terus kemudian pembesaran kelenjar getah bening, itu dari dokter yang meriksa, sampai kemudian timbul gejala di kulit itu kira-kira 21 hari. Dan kita bisa konfirmasi untuk gejala kulitnya berubah jadi keropeng. Terus kemudian menyembuh ya, tidak menimbulkan lesi baru, tidak ada lesi baru lagi, itu sudah dianggap sudah tidak menular. Jadi rata-rata secara epidemiologis waktu yang dibutuhkan untuk isoman mandiri 21 hari. Dan itu kan lebih lama dari COVID ya. Kalau COVID 10 hari ya. Awalnya 14 hari doang dok, terus berkurang. Kalau ini memang 21 hari. Itu bisa lebih tergantung dengan kondisi ya dok? Rata-rata 21 hari. Rata-rata 21 Jadi hari. supaya memudahkan untuk digeneralisasikan, supaya nggak bingung nantinya ya kan. Rata-rata 21 hari. Dan itu kalau COVID kita pemeriksaan ulang supaya ketahuan negatifnya. Kalau monkeypox enggak? Seperti terakhir dari COVID tidak perlu periksa ulang sebetulnya. Jadi hanya sekali pemeriksaan, kemudian melakukan isolasi mandiri. Teridentifikasi, sudah konfirmasi diagnosis, isolasi 21 hari selesai. Sambil kalau nanti gejala lain yang ikutan yang harus kita waspadai ya. Kan banyak ya efek sampingnya. Kalau COVID ada long COVID, ini ada long monkeypox. Mudah-mudahan tidak ada long monkeypox. Long monkeypox. Karena bahasanya gitu kan, long COVID, kalau monkeypox long monkeypox. Bukan enggak ya dok ya? Mudah-mudahan nggak ada long gitu ya. Kalau kita belajar dari varicella, tidak ada gejala ya. Paling hanya menimbulkan bekas luka saja gitu. Nah ini yang jadi tantangan kita Mbak. Kalau dulu pada saat variola itu kan banyak lesi-lesi post variola, jadi post cacar itu yang jelek. Dan sekarang dengan kemajuan penyembuhan, pendekatan pada kulit itu banyak yang bisa dilakukan untuk mencegah supaya lukanya tidak membekas. Teknologi untuk itu sudah banyak. Jadi pengetahuan sudah banyak. Jadi mudah-mudahan tidak asal bersama-sama dokter kulit untuk bisa ngerawatnya itu mudah-mudahan bisa tidak sampai menimbulkan bekas seperti bekas cacar dulu. Ya. Kalau cacar air itu kan bisa ke Surabaya Skin Center ya dok ya, untuk di laser dan sebagainya gitu ya dok ya. Monkeypox bisa di rumah sakit Dr. Stomo bisa. Bisa ya dok ya. Saya soalnya kan di rumah sakit saya bawa nama Dr. Stomo sama di Surabaya, meskipun kerja di Surabaya Skin Center tuh. Loh, tapi kan tergantung teknologi yang ada di mana gitu kan dok. Sutomo juga punya. Oh ya. Dok, ini ada pertanyaan yang masuk dari Pak Andi. Orang yang pernah terkena cacar air apakah berpotensi rendah terkena cacar monyet? Karena Menkes bilang kelahiran 80, 81, 82 dan seterusnya itu punya antibodi cacar karena sudah divaksin cacar air. Berarti itu kita bisa sedikit bernafas lega dong dok dengan pernyataan dari Menkes tersebut. Gimana dok? Terima kasih Mbak Yanti. Saya pertanyaannya kalau secara saintifik ya, keilmuan, jadi penyebab cacar air itu varicella zoster virus ya. Terus kemudian penyebabnya monkeypox itu ya monkeypox virus, meskipun satu genus, satu
keluarga besar tetapi beda familinya ya. Jadi tentunya tidak ada cross sensitivity di sini ya. Jadi saya akan sadly mengatakan bahwa meskipun sudah kena riwayat cacar air, belum tentu mempunyai kekebalan yang bisa berpengaruh terhadap resiko terhadapnya monkeypox ya. Tetapi menurut saya karena penularan monkeypox itu selama tidak ada penderita yang di dekat kita, tentunya aman-aman aja, fine-fine aja. Cuma harus hati-hati kalau ada penderita seperti ini di dekat kita, ya itu yang harus kita hindari supaya virusnya tidak masuk ke dalam tubuh. Dan yang kedua tanggung jawab kita juga meningkatkan kekebalan tubuh kita tentunya ya. Yang kita mempunyai komorbid diabetes, hipertensi, asam urat, kolesterol, tentunya tanggung jawab kita ini untuk menurunkan atau tidak menjadikan komorbid itu menjadi masalah bagi kita. Itu bagi saya lebih penting daripada kita harus merasa surely atau yakinly bahwa saya sudah kena varicella, saya bebas. Tidak bisa kita ngomong seperti Akhirnya menjadi jumawa gitu ya. Itu tidak boleh. Apapun juga sombong itu nggak bagus. Betul, Dok. Harus rasional dan logik itu yang harus kita anukan. Sesuai dengan keilmuan lah, Dok ya. Jangan merasa punya kok. Nah, lebih baik waspada tapi dengan menjaga sesuai dengan kadarnya, tidak usah berlebihan juga. Dok, ini Dr. Wawan sebagai Ketua Bardowski menjadi garda utama di monkeypox ini. Betul ya, Dok ya? Tugas negara. Nah, kalau dulu COVID adalah penyakit paru ya. Paru. Nah, sekarang untuk cacar monyet adalah Bardowski. Apa ada SOP atau tata laksana baru berkaitan dengan penanganan cacar monyet atau sama saja, Dok? Kita berkembang terus, jadi kita sudah meningkatkan pengetahuan dan untuk dokter-dokter di daerah, karena dokter Bardowski itu jumlahnya 2.200, Mbak, sudah beredar di seluruh Indonesia. Jadi kita sudah, karena ada era sosial media seperti ini, saya juga menginformasikan seluruh masalah segala aspek monkeypox itu kepada mereka untuk waspada di garda terdepan bersama-sama dengan spesialis yang lainnya. Jadi tadi pagi di Stongo juga saya sudah menyebarkan ini, kita harus waspada. Yang jadi masalah bagi saya terutama sekali ada unusual clinical presentation. Jadi tampak monkeypox yang gejalanya dikandungkan gejala klasik. Nah ini yang harus kita hati-hati karena kalau gejala klasik itu menyulut badan, ini nggak terisolasi pada daerah tertentu yang kadang-kadang kita luput untuk mendiagnosis. Kalau luput tuh konsekuensinya berat, Mbak. Karena kalau luput bukan monkeypox, dia pulang ke rumah, dia mampu menular pada keluarganya, lokal transmisi lagi. Itu yang harus kita hati-hati banget ya. Nah kemudian oleh sebab itu kita harus meningkatkan awareness masyarakat untuk hati-hati pada dokter spesialis kulit. Nanti kita memberikan clue-clue untuk mencegah terjadinya itu. Pasien di Jakarta tuh awalnya datang ke klinik itu dengan jerawat, nah. Itu yang jadi masalah, terus lolos. Tapi untungnya kemudian datang ke rumah sakit swasta sudah mencurigai adanya itu, kemudian dikirim ke rumah sakit Cipto, kemudian dilihat secara keseluruhan ternyata bukan hanya di muka saja, tetapi di beberapa tempat yang lain itu ada. Nah itu kemudian terjadi diperiksa kelenjar beberapa dinding juga membesar. Jadi itu kemudian dikonfirmasi positif. Yaitu jadi kita perlu kerjasama yang erat pada semua lini, pada semua tingkat fasilitas kesehatan untuk bersama-sama bisa mendeteksi secara dini pasien atau dugaan pasien monkeypox ini tanpa harus kita bersifat panik gitu loh, Mbak. Ya itu kita harapannya ya, saling supporting, nggak usah saling menyalahkan. Ya ini yang penting, Mbak. Jadi saling menyalahkan nanti tambah nggak enak dan jadi harus saling supporting bagaimana kita memberi masukan yang positif untuk membuat teman-teman dari lini yang lain untuk bisa bekerja sama dengan kita. Gitu aja kita harapannya. Dan tentunya dari masyarakat umum betulnya kita harapkan supporting, pelaporan, Dinas Kesehatan sudah diberi aware juga untuk hati-hati. Kami juga WA sudah siap 24 jam untuk menjawab segala pertanyaan. Tadi malam sudah beberapa masuk pertanyaan dari seluruh Indonesia. Ya sudah, kita nggak apa-apa, ini bagian daripada tugas kita untuk memberi edukasi yang lebih baik. Itu aja, Mbak. Nah, ini pertanyaan dari Mbak Ira. Dok, ini kan katanya tadi bukan penyakit yang baru, cacar monyet ini. Apakah vaksinnya masih belum juga didapatkan? Kalaupun vaksin sudah didapatkan, usia yang terbaik untuk mendapat vaksin usia berapa saja, Dok? Vaksin masih didatangkan, kemampuan perlindungannya sudah 85%, ya, Invanek ya, bisa Infamun ya, tapi masih ditargetkan kepada orang-orang risiko tinggi yang diduga parah untuk
agak susah atau agak lepas susah dari monkeypox-nya ibu hamil dan anak-anak. Jadi beda dengan COVID kemarin ya. Jadi ini ya. Tapi ini pemerintah masih mendatangkan 10.000 dosis ya, harapannya segera datang. Nanti guidance-nya nanti akan kita sebarkan. Sampai saat ini juga kita masih berusaha untuk melihat apa yang diperlukan. Nah, ini perlu kerjasama juga dengan lini terkait untuk kita bersama-sama ya untuk ini. Tapi yang penting bukan vaksin penekanannya, tapi bagaimana kita menjaga pola hidup sehat, ya, bersih dan sehat keseharian kita supaya virusnya itu juga tidak PHBS istilahnya, perilaku hidup bersih dan sehat ya Mbak. Harus sampai lupa istilahnya PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat itu yang harus kita. Kemudian masing-masing diri kita juga harus bersama-sama untuk berusaha untuk menghilangkan komorbid kita yang punya kolesterol, ya harus diturunkan, diabetes harus diregulasi, hipertensi harus diminum obatnya. Itu aja Mbak, betul. Tapi itu sesuatu yang perjuangan berat untuk individu. Ya betul Dok, untuk menjaga supaya terkontrol itu butuh kemauan dan niat saja tidak cukup ya Dok. Kemauan yang tinggi untuk bisa menjaga supaya kadar semuanya itu membaik dan itu karena memang tidak hanya di monkeypox ataupun juga COVID juga memperburuk segalanya ya Dok ya, penanganan dan lain sebagainya gitu ya. Dan sahabat, sebelum saya ke Dr. Wawan terkait dengan pesan sehat dan himbauan, kita ke jeda iklan terlebih dahulu ya, dan tetap stay tune di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya. 96 FM Merkuri, sahabat, masih di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya dan kita sudah berada di sesi terakhir. Tidak terasa ya, sahabat, sudah ada di Perjalanan Rumah Sehat Surabaya kurang beberapa menit saja di edisi Rabu 24 Agustus 2022 bersama dengan Dr. Wawan. Kita membahas apa itu cacar monyet dan bagaimana cara pencegahannya. Terakhir tadi sebelum ke jeda iklan kita membahas terkait dengan pencegahannya. Dok, kalau boleh diulang supaya masyarakat ini bisa teredukasi dengan baik, karena kalau sekali saja itu nggak nyantol Dok. Pencegahannya seperti apa? Ya memang edukasi ke masyarakat luar biasa, memang membutuhkan usaha effort yang luar biasa. Tidak boleh marah-marah, harus selalu sabar menghadapi segala macam pertanyaan. It's okay bagi saya ya. Nomor satu, sekali lagi, perilaku hidup bersih dan sehat. Artinya daily praktik ini memang harus praktek penekanannya, mencuci tangan dengan sabun. Kalau tangan ini saya mendapat keluhan, Dok, tangan saya nggak kuat kalau kering, pakai sabun yang untuk kulit alergi, nggak apa-apa ya. Hand sanitizer untuk kulit yang alergi itu harus kita lakukan. Masker harus dipakai kelihatannya. Jadi jangan cuti punya lepas masker dulu, off masker jangan dulu lah, gitulah. Terus kemudian menghindari kontak langsung dengan orang yang terinfeksi. Ini kadang-kadang susah juga, tapi harus kita usahakan seoptimal mungkin ya. Kalau kita orang kita tahu itu ya it's okay ya. Kemudian, nah ini yang penting, pelaku perjalanan yang baru kembali dari daerah endemis pada Eropa Barat, Yunani, Spanyol, Turki itu harus hati-hati. Dan bila kemudian Amerika juga ya mengalami gejala, segera dengan sukarela dan berbesar hati untuk memeriksakan diri ke dokter. Terus yang penting juga untuk teman-teman tenaga medis ini harus hati-hati juga, harus menggunakan APD yang baik dan lengkap saat memeriksa pasien dengan kecurigaan yang sudah terdiagnosis sebagai monkeypox. Ini yang bersama-sama, ayo kita membangkitkan semangat untuk teman-teman seluruhnya, baik seluruh lapisan masyarakat, tenaga dokter, untuk mari kita bergandengan tangan semua untuk mencegah proses lokal transmisi untuk tidak terjadi di Indonesia. Itu Mbak Yanti. Ya, jadi masih sama dengan COVID ya Dok sebenarnya, cara pencegahannya gitu ya. Memang demikianlah faktanya. Ya, karena ini lagi-lagi imported case awalnya sahabat. Jadi yang harus diminimalisir adalah local transmission. Itu yang menjadi catatan. Jadi pola hidup bersih dan sehat, kemudian penggunaan masker, jadi itu harus terus kita lakukan ya. Masker harus tetap on. Sudah menjadi lifestyle lah Dok ya. Penggunaan masker ini. Terakhir Dr. Wawan, pesan sehat dan juga himbauan untuk masyarakat dengan sudah confirmnya kasus monkeypox di Indonesia ini. Seperti apa Dok? Sebenarnya kita garis bawahi lagi bahwa monkeypox bukan merupakan penyakit baru di dunia, tapi sudah ada sejak 98. Pola penularan dan gejala yang atipikal, jadi yang berbeda saat ini yang membuat kita harus berhati-hati banget. Jadi kalau sudah gejalanya jelas tuh berarti sudah clearly, jadi hati-hati, waspada. Nah ini yang juga penting untuk menghindari melakukan hubungan seksual yang beresiko, itu juga karena trennya menuju ke arah infeksi menular seksual. Terus kenali
gejalanya, dan masyarakat sebetulnya tidak perlu paranoid yang berlebihan, tidak perlu takut dengan adanya penemuan kasus monkeypox di Indonesia. Yang terpenting seperti tadi saya katakan, lakukan perilaku hidup bersih dan sehat yang sudah kita lakukan selama pandemi COVID kemarin. Itu modal kita sebetulnya. Jadi kita harus selalu waspada. Iling dan waspada, kata nenek saya dulu. Eling kasih. dan waspodo, tapi tidak berlebihan ya. Tidak berlebihan, tidak menjudge orang, tidak. Nah, Ya, itu yang penting. Ya. supaya bisa tertangani dengan baik, Baik, ya. dan tidak terjadi ledakan-ledakan Itu yang kita seperti harapkan, nah ya. itu ya dok. Semakin sibuk ya dok terkait dengan kasus monkeypox ini, dan sehat selalu Bismillah, untuk monggo. Dr. M. Yulianto Listiawan, spesialis kulit dan kelamin konsultan, Fellow of Indonesian Society of Dermatology and Venerology, Fellow of Asian Academy of Dermatology and Venerology. Terima kasih dok untuk segala informasi dan juga edukasinya untuk masyarakat. Tentunya ini sangat bermanfaat di era seperti sekarang ini, sahabat. Dan yang terpenting tadi eling dan juga waspodo. Jadi harus terus kita terapkan pola hidup bersih dan sehat, penggunaan masker, kemudian mengurangi mobilitas, sahabat. Kemudian juga untuk para pelaku perjalanan luar negeri, ini menjadi catatan tersendiri karena kebanyakan adalah kasus import dari luar, sahabat. Dan jangan takut juga atau jangan malu untuk segera mencari pertolongan jika Anda memiliki riwayat-riwayat tersebut. Dan terima kasih juga untuk Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya yang menghadirkan para pakar, para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi seputar kesehatan di perjalanan Rumah Sehat Surabaya. Dan Rumah Sehat Surabaya bisa Anda ikuti setiap hari Rabu pukul 11 hingga 12 siang, sahabat. Dan sekali lagi terima kasih untuk Dr. Brahmana ya sudah menghadirkan Dr. Wawan, sahabat. Beliau juga merupakan ketua Perdoski. Saya Andra Lestari harus pamit di perjalanan Rumah Sehat Surabaya ini, dan Anda bisa menyaksikan kembali perjalanan talk show di edisi Rabu 24 Agustus ini di YouTube channelnya Mercury, di Radio Mercury 96. Saya Andra Lestari, stay safe, stay healthy, be happy, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.